Kekacauan terjadi di sektor energi Indonesia. Setelah kisruh LPG 3 kg karena langka, giliran bahan bakar minyak, BBM, di sejumlah SPBU swasta hilang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, tidak memberikan izin impor lagi kepada sejumlah SPBU swasta. Akibatnya, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, swasta seperti Shell, BP, dan Vivo dilaporkan tidak beroperasi normal dalam sepekan terakhir. Kondisi ini terlihat dari banyaknya SPBU yang kehabisan stok bahan bakar minyak, BBM, baik jenis bensin maupun solar. Pengendara yang biasa mengisi di SPBU tersebut mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM alternatif di luar Pertamina. Beberapa titik SPBU tampak tutup lebih awal, bahkan ada yang kosong total tanpa pasokan sejak beberapa hari lalu. Fenomena ini memunculkan spekulasi di kalangan publik terkait distribusi BBM non-subsidi, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang tinggi. Meski demikian, hingga kini pihak operator SPBU maupun pemerintah belum memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab kekosongan pasokan tersebut. Kondisi ini membuat sebagian besar konsumen kembali bergantung penuh pada SPBU Pertamina, yang masih mendominasi pasokan BBM nasional. Namun, jika kekosongan BBM di Shell, BP, dan Vivo berlangsung lebih lama, dikhawatirkan dapat menambah tekanan pada distribusi Pertamina serta memicu antrean di sejumlah titik pengisian. Situasi paling mencolok terjadi di SPBU Shell. Tidak hanya pasokan BBM yang kosong, sejumlah petugas SPBU disebut sudah dirumahkan sementara akibat ketiadaan operasional. Kelangkaan BBM non-subsidi masih terjadi di sejumlah SPBU swasta di Jabodetabek. SPBU BP dan Shell di Depok misalnya, hanya menjual solar, diesel. Gas SPBU BP mengatakan stok BBM 90, 92, maupun Ultimate kosong sejak 28 Agustus. Kelangkaan BBM non-subsidi masih terjadi di sejumlah SPBU swasta di Jabodetabek. SPBU BP dan Shell di Depok misalnya, hanya menjual solar, diesel. Petugas SPBU BP mengatakan stok BBM 90, 92, maupun Ultimate kosong sejak 28 Agustus yang ditemui Kompas.com, Kamis, 4 September 2025. Petugas SPBU Shell juga menyampaikan kondisi serupa. Ia menyebut kekosongan sudah hampir 1 minggu. Presiden Direktur Managing Director Mobility, Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkapkan, terkait dengan narasi yang beredar di media sosial bahwa beberapa karyawan SPBU Shell dirumahkan karena ketidaktersediaan beberapa produk BBM jenis bensin di beberapa jaringan SPBU Shell. Pihaknya memang melakukan penyesuaian kegiatan operasional di jaringan SPBU Shell selama produk BBM jenis bensin tidak tersedia secara lengkap, termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani para pelanggan. Sementara itu, PT AKR Korporindo Tbk, AKRA, pengelola SPBU BP AKR, menyampaikan permintaan maaf atas kekosongan pasokan. Hal itu disampaikan Direktur and Corporate Secretary AKR Korporindo, Suresh Vembu, dalam Public Expose, Selasa, 9 September 2025. BPAKR menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi dan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap SPBU BP. Ia menambahkan, distribusi BBM jenis BP Ultimate dan BP 92 belum kembali normal. Namun BPAKR mengupayakan jaringan SPBU BP tetap beroperasi untuk melayani produk yang tersedia dan layanan lainnya. Suresh juga meminta konsumen menghubungi customer service untuk mengetahui lokasi dan jadwal operasional SPBU terdekat. Untuk mengetahui lokasi-lokasi yang mana kami sediakan stok BBM dan jadwal operasional SPBU BP terdekat, silakan bisa hubungi customer service SPBU BP. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak akan membuka tambahan impor bahan bakar minyak non-subsidi untuk stasiun pengisian bahan bakar umum swasta. Kuotanya itu 110% dibandingkan tahun lalu. Sekali lagi saya katakan bahwa contoh perusahaan A, dia mendapat 1 juta kiloliter di 2024. Di 2025 dia mendapat 1 juta plus 10%, berarti kan 1 juta 100 ribu. Artinya apa? Semuanya dapat dong. Kalau meminta lebih, ini kan menyangkut dengan hajat hidup orang banyak ini, cabang-cabang industri. Kalau mau lebih, silahkan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara. Tetapi yang lainnya, kita kasih. Kita kan tidak mau
cabang-cabang produksi yang menguasai jatuh orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar, begitu loh. Nanti ada apa-apa gimana? Ya. Pak, berarti nanti tetap kalau tambahan impornya tetap bisa. Gimana? Nanti kalau ada tambahan impornya itu Oh enggak, kita dapat 1.100% itu kita kasih ke mereka, ke swasta semua, dan itu sudah dikasih. Kalau sudah habis, Kita sudah sampai dengan 110%. Kuotanya sudah kita kasih. kalau Jadi kuota setiap swasta sudah kita kasih 110%. mereka kan bilangnya kan sudah habis, mereka stoknya apa? Silakan berkolaborasi dengan Pertamina, ya. Berarti nggak akan ada tambahan impor, Pak? Ada pertanyaan lain enggak? Ia menyebut kuota impor 2025 sudah dinaikkan menjadi 110% dari tahun lalu. Bahlil memberi contoh, pada 2024 satu perusahaan mendapat jatah impor 1 juta kiloliter. Tahun 2025, kuota naik 10% menjadi 1,1 juta kiloliter. Menurut Bahlil, sektor energi menyangkut kebutuhan dasar, sehingga tetap harus diawasi negara. Ia juga menambahkan, koordinasi dengan Pertamina sudah dilakukan. Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyaki menilai persoalan yang dihadapi SPBU swasta juga terkait tekanan eksternal. Menurutnya, sejak tahun lalu terjadi disrupsi global yang mengganggu pasokan BBM dari kilang luar negeri. Situasi makin berat dengan meningkatnya biaya transportasi karena perusahaan asuransi pengapalan minyak menaikkan tarif hingga 8% hingga 10%, menurut catatan JP Morgan. Bagi perusahaan seperti BP atau Vivo yang mengandalkan rantai pasok dari kilang luar negeri, biaya ini membuat mereka tidak kompetitif. Berbeda dengan Pertamina yang relatif lebih kuat karena punya Pertamina International Shipping, PIS, dan kilang domestik. Efisiensinya bisa 5% hingga 10% dibandingkan pemain swasta. Yaya menyebut, bagi perusahaan seperti AKR yang terbiasa memasok dari Singapura, perubahan jalur pasok ke Amerika Serikat atau Timur Tengah yang kini jadi hub minyak global menambah tantangan baru. Mereka kesulitan mencari mitra baru, apalagi biaya logistik naik tajam. Meski begitu, Yayan menilai hambatan regulasi impor saat ini masih bersifat transisi akibat penyesuaian pasokan global. Namun ia mengingatkan, pemerintah perlu segera memberi kepastian perizinan agar pemain swasta tidak semakin tertekan. Dia khawatir bahwa jika izin impor makin lama dan rumit, minat investor untuk masuk ke bisnis SPBU jelas akan turun. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.